Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan masih dalam bab ajalnya ya, jenazah ya, walaupun ini masih bagian bab sholat ya, karena ini ada kaitannya dengan sholat jenazah, maka sekalian kita membahas bab tentang jenazah secara umum ya, secara khusus, mohon maaf. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati ya, sudah mensolati ya, karena ini bab sholat. Kemudian bab menguburkan jenazah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memahamkan dan memudahkan kita ya. Taib. Yang pertama dalam bab menguburkan jenazah ya, buat lubang yang akan menjaga tubuh mayit ya dari binatang buas. Misal 2 meter ya dalamnya. Nah, ini khusus di tempat pekuburan ya. Jadi harus di tempat pekuburan. Jangan di halaman rumah kita begitu ya. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Jadi tempatnya khusus memang kubur. Kalau misalnya halaman rumah kita memang itu adalah pekuburan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau menyengajakan pengen di dalam atau di dekat rumah, nah ini mukhalafatus sunnah ya. Jadi baiknya adalah di tempat pekuburan. Ini yang pertama. Nah, ini biasanya kan untuk membuat lubang ini sudah biasa ya, petugas penggali kubur ya, insyaallah. Sudah bukan lagi urusan kita ya biasanya, insyaallah. Kemudian yang kedua, nah ini boleh membuatkan lubang penyimpanan mayit ya. Ini berbentuk berbentuk lahad ya, atau syak. Nah, tapi yang utama adalah lahad. Nah, bagaimana lahad atau syak itu, bagaimana bentuknya? Nah, ini di sini ada ini yang namanya lahad. Ini namanya apa? Lahad. Ini namanya syak. Jadi lubang, ya dibuat lubang di tengah-tengah. Ini misalnya ujung daripada dalam kuburan. Nah, dibuatkan lagi kotak lagi untuk nanti menempatkan si mayit. Ini namanya syak. Ini namanya apa? Syak. Nah, untuk yang di serongnya ya, sebelah dalamnya, sebelah kiblatnya berarti ya, ini namanya lahad. Ini namanya apa? Lahad. Nah, mana yang utama? Secara umum yang utama adalah lahad. Ini yang utama adalah lahad. Sebagaimana kata Nabi SAW bahwasanya al-lahdu lana wa syak li ghairina. Bahwasanya lahad itu adalah bagi kami dan syak adalah bagi yang selain kita. Bagi kita ya. Tapi syak ini bukan bagi selain kita. Maka yang utama adalah lahad. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau dikuburkan menggunakan lahad. Menggunakan apa? Lahad, tidak menggunakan syak. Ini sebagaimana Nabi SAW ya, baik para sahabat bingung apakah harus syak atau lahad. Maka di antara para sahabat mengatakan panggil dua-duanya, baik yang tukang membuat lahad atau yang tukang membuat syak. Siapa yang di antara mereka yang lebih dahulu, maka merekalah yang akan dibuatkan lahadnya untuk Nabi SAW atau syaknya untuk Nabi SAW. Ternyata yang paling datang dahuluan adalah orang yang pembuat lahad ini. Maka Nabi SAW dikubur menggunakan lahad. Jadi secara umum yang utama adalah lahad ya. Nah, akan tetapi di situ ada perincian. Jikalau misalnya tanah ini tanah ya, tanah ini mudah longsor. Mudah longsor. Nah, maka diutamakan justru adalah syak. Ya, diutamakan syak. Karena kalau digali lagi seperti ini, maka akan roboh begitu ya. Nah, sebelum dikubur misalkan roboh, ini menyulitkan bagi yang menguburkan. Jadi yang utama adalah syak ketika Ketika seperti ini. Nah, kalau misalnya air banyak mengalir gitu ya, nah ini diutamakan adalah lahad begitu ya. Jadi secara umum adalah lahad. Selanjutnya, kemudian bawa mayit ya dengan keranda. Jadi kalau misalnya memang jaraknya dekat ya, atau bisa ditempuh dengan jalan kaki, lebih baik berjalan kaki. Keranda ya diutamakan digotong, tidak dengan kendaraan. Jadi digotong, tidak dengan kendaraan ya. Kemudian disunahkan juga banyak berzikir ketika mengantar mayit ke kubur ya. Jadi ketika kita menggotong ya, sunahkan kita yang menggotong karena pahalanya besar, masya Allah. 2 kirot. 2 kirot ini yang akan menjadikan pahala besar sekali bagi orang yang menguburkan mensolati, kemudian mengurus jenazah si mayit sampai mengantarkan ke kuburannya. Maka disunahkan kalau orang yang meninggal segera kita membantu keluarganya ya, demikian. Kemudian selanjutnya ya, ini boleh pakai kendaraan, boleh, silakan apabila
ya dianggap memang menyulitkan kalau berjalan kaki ya, apalagi jaraknya jauh. Kemudian yang selanjutnya tidak menguburkan mayit. Tidak menguburkan mayit di waktu terlarang. Nah, waktu terlarang ini insya Allah nanti kita akan bahas ya. Nah, hanya secara umum yang seperti yang sudah kita bahas adalah qabla atau sebelum ya, sebelum matahari tenggelam. Jadi pada subuh ya, pada subuh sampai matahari tenggelam. Kemudian yang kedua adalah matahari di tengah-tengah kepala, di tengah. Jadi pada siang hari di tengah-tengah sebelum zawal ya, sebelum datang waktu zuhur. Kemudian yang ketiga adalah ba'da asar sampai matahari tenggelam. Nah, itu namanya waktu terlarang. Nah, tidak menguburkan mayit di waktu terlarang. Juga tidak dikuburkan di malam hari ya, karena menyulitkan ya. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan ya, agar segera dikuburkan dan ada penerangan, maka boleh dikuburkan di malam hari ya. Demikian. Selanjutnya, ketika sampai di kuburan, ucapkan salam dan doa bagi yang telah meninggal, yang dahuluan meninggal. Dan alas kaki kita lepas. Ya, karena memang Nabi SAW melarang ada orang yang lewat jalan kaki ya menggunakan sendal, disuruh untuk melepas ya. Walaupun ulama lain katakan, ulama Syafi'iyah katakan ini tidak apa-apa, karena banyak alasan-alasannya ya, banyak argumen-argumennya. Diantaranya adalah ketika para mayit orang yang mengantarkan jenazah itu pulang ya, meninggalkan kubur, maka dia akan ditanya setelah 7 kali terompahnya bunyi terompahnya, maka dengan seperti itu berarti boleh menggunakan sendal ya. Nah, jadi intinya ini adalah bukan perkara yang haram ya, tapi ya alangkah lebih baik sebagai adab ya, dan sunnah insyaallah alas kakinya dilepas ketika ada di dalam pekuburan. Kemudian serta tidak duduk sebelum mayit dikubur ya, tidak duduk, tidak mayit itu ketika dikubur jangan dulu duduk sebelum mayit benar-benar sudah selesai dikubur, dan tidak duduk di tempat kuburan. Artinya misalnya di kuburan orang ya, ini kuburan, kita duduk di kuburan ya, ini tidak boleh ya. Terus selanjutnya, nah ini doanya yang tadi ya adalah assalamu ala ahli diyar. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Assalamu ala ahli diyar. Assalam, keselamatan kepada ahli diyar, kepada orang yang pemilik kampung ini, maksudnya negeri ini, maksudnya negeri akhirat, negeri barzakh ya, negeri kubur ya gitu. Minal mu'minina wal muslimin, yaitu dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimin, dan semoga Allah merahmati al-mustaqdimin, orang-orang terdahulu di antara kita semuanya, wal mustakhirin, dan orang-orang yang belakangan. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan insyaallah kita seluruhnya akan bertemu dengan kalian. Ini doa yang warid ya, ketika kita ada di kuburan atau melewati kuburan, kita baca doa ini, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Atau juga boleh assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Atau assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah aminal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ini boleh juga ya. Jadi ini doa ketika ada di dalam atau ada di pekuburan. Demikian. Kemudian yang menguburkan mayit ini diutamakan laki-laki. Laki-laki diutamakan. Dan bukan diutamakan ya, harus laki-laki ya. Karena perempuan itu lemah ya, dalam arti secara mental gitu ya, takut dan tidak ada contohnya perempuan menguburkan mayit, jadi harus laki-laki. Kemudian dari pihak keluarga, misalkan ayahnya, anaknya, saudaranya dan lain sebagainya. Dan yang tidak jima di malam hari sebelumnya, maksudnya begini, ketika waktu kuburan itu, waktu mengubur itu jam 8 pagi ya, jam 8 atau jam 9 pagi ya, maka tadi malamnya, maka orang yang menguburkan ini orang yang tidak berjima gitu ya. Nah, ini pernah Nabi SAW ketika menguburkan putrinya bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berjima? Kemudian Abu Thalhah menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau menyuruh Abu Thalhah untuk menguburkan. Nah, ini jadi orang yang tidak berjima dahulu di malam sebelum dikubur tadi ya. Baik, itu yang selanjutnya. Kemudian
dimasukkan dan disodorkan di arah kakinya dan diterima oleh yang ada di bawah ya. Lalu diletakkan di lahat dengan membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi begini, contoh misalnya ini liang kubur, lubang kubur ya, ini petugas yang ada di dalam 1, 2, 3 orang misalnya. Nah, si mayit di sini nih, ini kan barat nih, ini barat, kiblat ya, barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Jadi dari arah selatan disodorkan oleh beberapa orang yang ada di atas, disodorkan. Ini kepalanya ya, ini kepalanya. Nah, disodorkan di estafet begitu ya, ke sini juga, terus sampai ke sini ya, sampai dipegang oleh ketiga orang ini. Si mayit sudah dipegang oleh 3 orang ini ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat begitu. Nah, ketika memasukkan ke dalam liang lahat ini membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi masukkannya ke sebelah mana? Dari arah selatan, bukan dari sini. Biasanya dari sini ya. Dimasukkan kemudian diterima dari oleh petugas ini. Ini sunnahnya adalah dari arah kiri begitu ya. Ada hadisnya ya. Kemudian selanjutnya ini lihat, nah ini dimasukkan yang tadi ya. Ini dimasukkan ke dalam liang lahat ya, ke dalam liang lahat, disandarkan seperti itu. Nah, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Arahkan kemana? Ke arah kiblat. Kepalanya ke arah kiblat sana ya. Nah, kemudian boleh diganjal dengan tanah-tanah yang ada agar tidak jatuh begitu kan, dimiringkan ya, diberdirikan, dimiringkan begitu menghadap ke arah kiblat ya. Demikian. Nah, kemudian yang terakhir tutup dengan ubin atau papan. Nah, jadi setelah ini ya, yang tadi ini, nah, ditutup dengan papan nih, berjejer dari ujung sampai ujung begitu ya. Nah, tutup, kemudian boleh dengan ubin atau dengan babatuan ya, bata, keramik juga boleh, atau boleh dengan papan. Kemudian taburkan tanah 3 kali. Ya, sunnahnya adalah menaburkan setelah ditutup dengan papan atau penutup ya, maka taburkan tanah 3 kali, lemparkan ke dalam lubang itu ya. 3 kali, baik yang ada di dalam kubur ataupun yang di atas lubang kubur ya. Kemudian setelah ditutup lahat. Nah, setelah selesai boleh ditandai dengan batu. Jadi setelah seluruhnya dikubur gitu kan. Nah, ini misalnya kuburan ini, tanahnya ini boleh melengkung sedikit ya, sedikit melengkung. Tapi tidak banyak ya. Kemudian ini boleh ditandai dengan batu. Jadi misalnya ini boleh batu disimpan dengan batu, demikian ya. Akan tetapi ini tidak diukir. Jadi misalkan dibikin nisan yang bagus itu kan dari bebatuan yang bagus, marmer, kemudian ditulisi. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Jadi hanya tandai saja dengan batu biasa begitu ya. Apalagi dibangun, ini tidak boleh dibangun karena ada larangan dalam bab kubur ini, tidak boleh dibangun. Nah, Nabi SAW ya, bahwasanya Nabi SAW melarang dari membangun kuburan ya, demikian. Bahkan melaknat Yahudi ya, atau orang-orang Nasrani yang membangun kuburan mereka ya, dan menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud masjidnya, demikian. Kemudian juga terakhir ini dia atau orang yang memimpin pekuburan itu meminta kepada jamaah untuk mendoakan si mayit ya, agar mendoakan siapa? Si mayit. Kenapa? Karena dia akan ditanya. Meminta agar jamaah seluruhnya mendoakan si mayit agar Allah meneguhkan si mayit ini ketika ditanya di fitnah kubur ya, ditanya di dalam kubur itu ya, di alam kubur itu ya. Wallah alam. Demikian tata cara menguburkan jenazah ya. Secara lengkapnya mungkin ini tidak lengkap ya, nanti insyaallah antum belajar sendiri ya, Bapak Ibu belajar sendiri nanti. Ini minimal gambaran awalnya seperti ini ya. Wallahu a'lam ya. Demikian, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.